Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatullahi wasalam ali ulil Quran wa ahli batil Quran sahibil nazil Quran. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Saudara Ketua Pelaksana Nasma Aziz Ali Al-Kausar, Kepala Departemen Matinfo Saudara Novel Pandu Mahendra, Ketua Umum UKKI PENS Saudara Muhammad Nabil Nuh atau yang mewakili, Bapak Erviana Safat selaku pemateri pada malam hari ini, panitia dan peserta webinar dakwah Islami yang hadir pada malam hari ini, dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat menghadiri webinar pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita ke jalan yang terang benderang, yakni Aidinul Islam. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di webinar dakwah Islam yang bertemakan dakwah hobiku, ridha Allah tujuanku. Sebelum acara kita mulai, izinkan memperkenalkan diri, saya Sopan Hadi sebagai MC pada acara webinar pada malam hari ini. Saya akan membacakan tata tertib dan susunan acara pada malam hari ini. Untuk Saudara Nasma Aziz, mohon untuk share screen tata tertib. Tata tertib webinar desain dakwah Islami. Yang pertama, peserta webinar diharapkan sudah hadir 10 menit lebih awal sebelum acara dimulai. Yang kedua, bagi peserta ikhwan, diusahakan untuk on kamera, tidak diwajibkan untuk para peserta akhwat, dan menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia jika tidak berhalangan. Yang ketiga, serta menggunakan pakaian rapi, sopan, dan menjaga kondusivitas forum. Yang keempat, peserta diwajibkan mematikan mic saat penyampaian materi berlangsung. Mic hanya dibolehkan menyala ketika ingin bertanya atau berpendapat. Yang kelima, saat sesi tanya jawab, apabila peserta ada yang ingin bertanya, bisa dengan langsung bertanya ataupun privat chat ke MC. Yang keenam, apabila bertanya, langsung peserta wajib di raise hand dan menunggu dipilih oleh MC. Terima kasih. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, ayat suci Al-Quran. Yang kedua, sambutan yang akan disambut oleh ketua pelaksana. Yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Departemen Matinfo. Yang keempat, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum UKKI PENS. Yang kelima, pembacaan CV pemateri. Dan yang keenam, acara inti yang akan disampaikan oleh pemateri yang terhormat Bapak Erviana Safat. Yang ketujuh, sesi tanya jawab antara peserta dan pemateri. Yang kesembilan, penyerahan sertifikat kepada pemateri. Yang kesepuluh, bertanya apabila ada closing statement dari pemateri. Pembagian formulir feedback. Yang ke-12, akan dilakukan sesi dokumentasi dari panitia kepada peserta. Dan yang terakhir, penutup dan doa. Baik, tidak lama, langsung kita bacakan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Muqarrabin. Untuk yang bersangkutan dimohon dan dipersilakan. Tes permisi, apakah suara saya bisa didengar? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ahmad Mukarrabin atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Yang selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Saudara Nasma Aziz, dipersilakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Nanti, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du.
Yang saya hormati Pak Espat sebagai pemateri pada hari ini, yang saya hormati Ketua UKKI PENS atau yang mewakili Mas Nabil, lalu yang saya hormati Ketua Departemen Medinfo Mas Pandu, lalu tak lupa juga ada staf dan kurang bertugas dan para peserta yang hadir pada malam hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya yang dapat kita nikmati sekarang ini, yang kita rasakan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan yaumul kiamah nanti, amin. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nasma Aziz Ali Al-Kausar selaku Ketua Pelaksana pada webinar Desain Dakwah Islami kali ini. Yang pertama dari webinar desain itu sendiri. Jadi desain adalah menurut saya adalah sebuah kreativitas untuk menciptakan sesuatu hal. Lalu untuk dakwah itu yang kita tahu adalah dakwah itu adalah sebuah penyampaian atau suatu tentang materi tentang Islam yang disampaikan biasanya itu ada di masjid ataupun di musola atau di tempat-tempat tertentu yang dimana itu disampaikan oleh seorang kiai ataupun ustadz ataupun pemuka agama lainnya. Dan maka dari itu kan kita saat ini kan ada di era di mana pandemi sedang berlangsung. Jadi dalam keadaan seperti ini kita diharuskan untuk tetap menjaga diri, tetap di rumah, tetap menjalankan prokes. Jadi kalau seperti kegiatan-kegiatan dakwah seperti tatap muka seperti itu tidak mungkin bisa diberlangsungkan. Maka dari itu dibuatlah webinar desain dakwah Islami ini, di mana webinar desain dakwah kali ini akan mewadahi para peserta untuk ilmu-ilmu tentang desain dan juga dakwah yang bisa kalian lakukan, bisa kalian terapkan pada era yang saat ini. Jadi ketika acara ini sudah selesai, diharapkan untuk para peserta itu bisa mendapatkan ilmu yang nantinya bisa digunakan selain untuk membuat kreativitas yang bisa diapresiasi orang lain, maka kalian juga para peserta kita juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain supaya nantinya selain kita membuat kreativitas, kita juga bisa berbagi manfaat dengan orang-orang yang lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada hari ini dan meramaikan acara. Terima kasih kepada kru dan staf yang bertugas. Terima kasih kepada Pak Ervian yang telah menyanggupi untuk hadir pada hari ini mengisi acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada Kepala Departemen Medinfo Mas Naufal Pandu. Terima kasih juga kepada Ketua UKKI yang mewakili yang sudah menyanggupi untuk hadir pada hari ini. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Saudara Nasma Aziz. Yang selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Kepala Departemen Medinfo. Untuk Saudara Naufal Pandu Mahendra, dipersilakan. Baik, suara saya terdengar jelas ya? Dengar. Keranjang ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, sebenarnya saya ucapkan selamat datang untuk semuanya ya. Dan tidak lupa juga yang terhormat ya dari Bapak Ervian Asafat selaku pemateri pada malam hari ini. Kemudian ada ketua umum atau yang mewakili dari Bapak PENS. Terus juga ada
dari Ketua Pelaksana ya, Mas Nasman Aziz, dan juga panitia yang ikut bekerjasama dalam menyusun acara ini, serta peserta-peserta yang sudah hadir ya, menyediakan waktu untuk hadir di sini ya. Nah, tentunya alhamdulillah ya, kita harus syukur karena kita ini bisa hidup di zaman sekarang ya. Karena mengingat bahwa ini kan tentang dakwah juga ya. Jadi kok dakwah itu adalah suatu hal yang penting ya untuk kita ya, untuk orang, karena ini kan salah satu bagian dari tugas kita selaku seorang muslim, yaitu menyebarkan Islam, atau lebih tepatnya kalau Islam kan dalam artian tuh keselamatan seperti itu ya. Nah, memang seringkali kita tuh diperintah tapi kita nggak tahu ilmunya seperti itu ya. Jadi itu memang jadi masalah ya kalau seperti itu. Dan kadang-kadang mungkin kita itu juga gimana, kurang memiliki bekal-bekal untuk melakukan dakwah. Karena bekal dakwah itu gak cuma sekedar ilmunya saja. Maksudnya bukan sekedar materi yang disampaikan, tapi juga caranya, gitu kan ya. Soalnya kadang-kadang kalau di zaman milenial seperti ini, cara media dakwah itu sangat bermacam-macam. Nah, meskipun beda seperti zaman dahulu, waktu zaman Nabi kan tidak ada poster-poster, terus foto-foto dan sebagainya. Kalau dulu kan hanya lewat lisan, bahkan sembunyi-sembunyi ya. Dan kalau ketahuan tuh bahkan karena ya tidak banyak musuh Islam waktu itu ya. Dan meskipun sekarang masih ada juga tentunya, tapi sekarang alhamdulillah kita masih diberi kemudahan untuk berdakwah. Dan mungkin tidak hanya sekedar kemudahan dakwah, tapi kita juga harus gunakan dengan baik, dengan cara yang baik juga. Karena ya kita tahu bahwa Allah itu hanya menerima yang baik-baik saja ya. Jadi kalau kita niatnya sudah baik, tapi kalau caranya kurang baik ya kemungkinan besar kurang baik hasil akhirnya seperti itu. Nah, jadi harapannya dengan adanya webinar ini kita tuh bisa mengetahui bagaimana sih yang Allah inginkan dalam dakwahnya, dakwah seperti apa yang ingin yang diperbolehkan, yang diridhoi oleh Allah seperti itu. Jadi ya seperti itu ya. Dan harapannya mungkin selain itu teman-teman yang bisa hadir sini bisa jadi kader ya, maksudnya dari salah satu atau semuanya. Semoga semuanya bisa jadi dakwah yang ulung dan bisa ikut menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin ini, dan juga sehingga Islam dapat tersebar luas. Dan semoga orang-orang yang mungkin masih kurang ya juga diberi hidayah, diberi taufik untuk menerima kebaikan ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Saudara Novel Pandu. Yang selanjutnya akan ada sambutan yang disampaikan oleh Ketua Umum UKK IPENS. Bagi yang mewakilkan dipersilakan. Halo, tes suaraku Dengaran, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji atas kehadirat Allah SWT yang karena dengan nikmatnya kita dapat mengikuti kegiatan di malam ini. Semoga selanjutnya sholat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para istri beliau, dan sahabat-sahabat beliau. Ya, dikatakan dengan ikhtiar, doa, kerja keras, usaha keras dari beliau semua kita dapat mengenal agama yang lurus, agama yang benar hingga zaman sekarang ini. Dan tak lupa yang saya hormati juga materi pada malam hari ini, yaitu Pak Emiliat, kemudian yang terhormat Ketua Departemen Medinfo, kemudian Ketua Pelaksana kegiatan pada malam hari ini, dan teman-teman ataupun Mas Mbak yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Harapan saya sebagai yang mewakili Ketua Umum KKI ya, semoga dengan diadakannya kegiatan ini, kegiatan webinar mengenai desain dakwah Islam, kita dapat mengetahui bagaimana sih cara desain yang baik, kemudian bagaimana kriteria desain yang memang dibolehkan dalam Islam itu bagaimana. Dan semoga saja Allah akan bisa memudahkan kita, bisa memperlancar kita dalam memahami materi yang akan disampaikan pada malam hari ini.
dan semoga teman-teman juga nanti bisa mengaplikasikannya di dalam kegiatan dakwah Islam terutama, dan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan amal baik dan amal jariah teman-teman semua. Dan selanjutnya ya semoga kita juga tetap diistiqomahkan di dalam agama ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai yang mewakili Ketua Umum KKI, mungkin untuk acara ini insya Allah bisa segera dibuka ataupun ditutup. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya bacakan kurikulum vitae dari pemateri kita. Saudara Nasma Aziz dimohon untuk share screen CV. Baik. Ada. Namun kontak beliau adapun lihat pada share screen beliau adapun software adalah lewat pekerjaan beliau sejak Mei 2015 sampai sekarang. Beliau menjadi founder artis dari Darul Arqam. Sebelumnya menjadi beliau sendiri adalah jurusan desain Ya, betul. Beliau memiliki ketertarikan di komik, game, dan juga animasi. Baik itu dari selanjutnya inti yang akan di Bapak yang terhormat Safat selaku pemateri pada malam hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ervina Safat, apakah sudah siap untuk mengisi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba saya mau share screen dulu kali ya. Baik, Pak. Lupa nih cara makainya. Screen kita share. Udah kelihatan belum Mas ya? Sudah, Pak. Udah kelihatan ya? Oke, kayaknya udah. Suara jelas ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba sharing tentang materi ini, dakwah hobiku dan Allah tujuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Nabi Muhammad SAW pada saat itu hidup di masa sastra Arab itu sedang tinggi-tingginya ya. Mungkin setiap orang pada saat itu ingin menjadi seorang penyair. Tinggi atau rendahnya status seorang itu bisa kita lihat dari syair-syair yang beredar di masyarakat pada saat itu. Misalnya jika orang itu sangat hebat membuat syair, itu biasanya statusnya akan menjadi sangat tinggi. Dan syair di masyarakat pada saat itu menjadi media yang bisa untuk meninggikan status pribadi atau kelompok. Dan kalau misalnya kita nggak bisa buat syair, kita tuh bisa menyewa orang untuk membuat syair tersebut. Dan pada saat itu media
syair pun selain dibuat untuk meninggikan status seseorang, itu juga bisa dibuat untuk menghujat seseorang, menghujat dan menghancurkan kredibilitas atau kelompok seseorang. Pada saat itu, semisal sebagai contoh, misal ada perang antar suku di masa itu, biasanya didahului oleh pembacaan syair antara perang syair lah sebutannya antara kedua kelompok tersebut sebelum ada perang. Dan ini salah satu yang menarik sih, pada saat itu syair itu sungguh jadi media yang kuat. Yang jadi salah satu sahabat Hasan bin Sabit, ini adalah salah satu panutan mungkin untuk setiap seniman kali, dan ini pribadi saya sendiri juga, Hasan bin Sabit ini menjadi salah satu inspirasi. Beliau adalah salah satu penyair ulung pada saat itu, di mana mungkin ini termasuk topnya kali ya, termasuk topnya, dan beliau itu kalau misalnya buat syair, besoknya mungkin akan jadi trending topik, atau sama kayak film Hollywood tuh langsung jadi terkenal. Ini Hasan bin Sabit itu termasuk top-topnya penyair. Dan beliau itu adalah seorang penyair profesional dan beliau dibayar untuk membuat syair. Dan syair beliau itu ada yang dibuat untuk menghujat seseorang. Jadi secara singkatnya ya mungkin beliau dibayar untuk mengamati seseorang, kemudian menemukan kejelekan-kejelekannya, terus dibuat syair. Entah itu rendah statusnya, buruk penampilannya, atau keluarganya statusnya rendah, dan lain-lain. Ya mungkin seperti kayak zaman sekarang mungkin kayak stand up comedy atau roasting gitu kali ya. Dan beliau, Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, mendapatkan penghasilan dari membuat syair ini. Beliau berasal dari Madinah, dan pada saat itu Ansar berdiri di depan lapangan, di depan rumah mereka, di bawah pohon, dan Hasan bin Sabit juga berdiri di situ untuk menunggu kedatangan Rasulullah. Beliau, Hasan bin Sabit, dipekerjakan, direkrut untuk membuat syair tentang Rasulullah, untuk membuat syair yang menghina beliau. Dan pada saat itu Hasan bin Sabit membutuhkan untuk melihat sosok beliau untuk membuat syair itu. Jadinya beliau menunggu kedatangan Rasulullah di Madinah pada saat itu. Dan pada saat Hasan bin Sabit melihat Rasulullah, bukannya menulis syair yang buruk tentang beliau, tapi beliau malah menuliskan salah satu syair terindah yang diciptakan oleh beliau. Ini dikarenakan beliau tidak melihat satupun keburukan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dan pada saat itu juga beliau menjadi seorang Muslim, Hasan bin Sabit. Saya mendengar ceramahnya Buya Yahya, dan dia menjelaskan bahwa pada saat orang melihat Rasulullah SAW tanpa ada rasa dengki, orang mungkin yang non-Muslim bisa menjadi seorang Muslim karena keagungan Rasulullah SAW. Ini menjadi sangat menarik dan luar biasa menurut saya, dan ini menjadi inspirasi lah bagaimana keagungan Rasulullah SAW. Di Madinah pada saat itu tentunya banyak ya, entah itu orang yang mengolok-olok Rasulullah, ada orang yang baik tapi di belakangnya menusuk kayak orang munafik. Tapi Rasulullah tetap mulia, tetap berakhlak tinggi. Beliau tidak menanggapi hal-hal pribadi tentang dirinya. Dan di sini Hasan bin Sabit berdiri untuk membela beliau. Beliau membela dengan kemampuan beliau pada saat itu, yaitu membuat syair. Pada saat itu, jika ada orang musyrik atau orang kafir yang mengolok-olok beliau, yang datang ke masjid, Hasan bin Sabit langsung membuat bantahannya atau lawannya. Saking beliau tidak hanya membuat puisi atau syair yang membela Rasulullah, tapi beliau juga membuat syair-syair yang meninggikan Rasulullah SAW. Jadi membuat syair-syair yang hebat ya. Jadi pada saat itu para sahabat sangat suka sekali dengan puisi atau syair dari Hasan bin Sabit. Mereka membuat
mimbar pada saat itu, mimbar dan ditempatkan di Madinah pada saat itu. Dan mimbar ini yang dijadikan Hasan bin Sabit untuk melawan propaganda ya, olokan-olokan kaum musyrikin pada saat itu. Dan salah satu kisah yang menurut saya sangat menginspirasi juga pada saat Hasan bin Sabit berdiri di atas mimbar. Pada saat itu Rasulullah SAW melihat Hasan bin Sabit dan tiba-tiba mata beliau membesar dan para sahabat penasaran, ini apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Dan mereka bertanya pada Rasulullah dan Rasulullah SAW menjawab, Jibril sedang bersamanya sekarang. Jibril sedang berdiri bersama Hasan sekarang. Ini salah satu ceramah yang saya dengarkan dari Ustadz Omar Sulaiman dan saya merinding sih mendengar ini, dan ini mendengar kisah ini Rasulullah sangat mensupport beliau. Ada kata-kata beliau yang kita tahu dari hadis. Rasulullah membakar semangat Hasan bin Sabit untuk berjihad dengan kata-kata beliau, balaslah cacian mereka dan Jibril bersamamu. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga mendoakan untuk Hasan bin Sabit, ya Allah, tolong dia dengan malaikat Jibril. Ini luar biasa sekali sih menurut saya pribadi ya. Ini yang nolong bukan orang biasa, bukan presiden. Ini malaikat yang nolong, bukan juga jin. Ini malaikat juga yang nolong, malaikat Jibril. Dan salah satu ulama, Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan pelajaran yang paling utama atau pelajaran yang bisa kita ambil di sini yang paling utama adalah kalau kita mau ditolong oleh malaikat Jibril, kita bisa dengan melawan atau membela Rasulullah SAW. Dengan kita membela apa yang dikatakan orang kafir, kita membela beliau, itu kita bisa ditolong dengan Rasulullah SAW. Tentunya bukan dengan membela yang berbuat anarkis atau membuat bom, atau bukan seperti itu, tapi lebih yang entah itu kita mempunyai kemampuan seni atau kita punya kemampuan intelektual, gunakan itu. Insya Allah itu mungkin bisa jadi jalan kita bisa didukung oleh Jibril. Itu yang dijelaskan oleh Umar Sulaiman di ceramah beliau. Hasan bin Sabit adalah salah satu inspirasi yang jadi penyemangat lah di jalan hijrah saya. Alhamdulillah saya sudah menjadi ilustrator sekitar 15 tahun lebih lah ya. Dan di jalan ini saya sudah membuat mungkin ya cita-cita yang telah saya idamkan sebelumnya, seperti kayak membuat karya konsep art untuk Warhammer, untuk Star Wars, dan itu alhamdulillah banget, itu salah satu pengalaman yang cukup membanggakan, dan itu menjadikan meningkatkan skill pribadi lah pada saat itu. Tapi kalau saya merefleksikan diri saya pribadi pada saat itu mungkin saya melihatnya untuk kemampuan saya ini untuk melihat keinginan untuk menjadi populer atau keinginan untuk mendapatkan uang yang banyak. Untuk mungkin yang paling mulia dengan karya saya bisa membahagiakan orang lain. Jadi pada saat orang melihat karya saya, wah ini karyanya keren. Mungkin itu mungkin niat yang paling tertinggi pada saat itu. Dan itu bisa dibilang mungkin itu salah satu sisi negatif ya untuk sebagai seniman, di mana saya memang berusaha untuk mengejar dunia ya melalui kemampuan ilustrator saya. Dan di situ Allah seperti mencoba, alhamdulillahnya seperti memberikan reminder ya untuk saya pribadi pada saat saya bertemu seorang ateis ya. Pada saat itu memang saya tidak pernah tertarik untuk membaca Al-Quran atau mempelajari Islam, yaitu saya ya Muslim sebagai keturunan aja, ya Muslim ya sudah Muslim. Dan di saat dipertanyakan oleh seorang ateis tentang keberadaan Tuhan, dan dia juga mempertanyakan hal-hal yang ada di dalam Al-Quran, itu membangkitkan keraguan di dalam pikiran saya. Dan iya juga ya, kenapa ya
Dan saya tidak pernah membaca Al-Quran, jadi ada keraguan, dan itu menjadikan salah satu blessing in disguise kali ya, karena keraguan ini yang menjadikan saya pengen lebih tahu lagi tentang Al-Quran dan belajar lagi tentang Al-Quran. Dan salah satu yang membukakan mata saya, alhamdulillah, itu adalah tafsir dari Juz Amma yang saya dengarkan itu dari Ustadz Noman Ali Khan. Dan itu Ustadz Noman Ali Khan berusaha menjelaskan tafsir dengan gaya beliau mengambil dari dijelaskan oleh beliau mengambil dari kitab-kitab klasik dan dicoba dibahasakan yang sesuai dengan target audiens beliau. Dan pada saat itu ya cara penyampaian beliau memang sangat cocok dengan pribadi saya, di mana beliau mencoba mengemas ilmu tafsir itu jadi lebih terasa ringan bagi yang mendengar ya, dan beliau mencoba membuat bukan hanya ringan, kadang lucu, kadang sedih, dan itu memang cocok oleh target audiens yang seperti saya, dan itu benar-benar membuka pikiran saya untuk melihat, wah, ini Al-Quran ini memang benar-benar mukjizat dan benar-benar dari Allah. Mungkin salah satu yang momen oh iya juga nih, salah satu yang bisa saya sharing, beliau menjelaskan tentang Al-Quran sebagai living miracle berupa audio ya. Saya pribadi seorang seniman biasa tuh berpikiran nih, kalau misalnya miracle kayaknya pengennya yang berupa visual ya. Jadi kalau coba mujizat tuh kayak Nabi Musa bisa membelah lautan. Wah, ini namanya mujizat nih. Itu yang saya pikirkan pada saat itu ya, emang karena ilmunya cetak ya. Dan beliau menjelaskan yang bikin saya paham kenapa diturunkan itu living miracles berupa audio. Beliau menjelaskan bahwa kenapa tidak digunakan mujizat yang berupa penglihatan pada saat itu. Jadi kalau misalnya Nabi Musa membelah lautan dan melihat mujizat pada saat itu, orang-orang yang melihat pada saat itu ya mungkin akan langsung beriman. Tapi generasi selanjutnya gimana? Mungkin anaknya bisa diceritakan, oh iya mujizat tuh, tapi pada saat sampai kisahnya sampai sekarang bisa saja orang tidak percaya, itu cuma kisah zaman dulu, karena mereka tidak merasakan mujizat itu. Dan di sini bedanya di Al-Quran ya. Al-Quran luar biasa karena berupa audio ini kita merasakan mujizat seperti apa yang dirasakan di zaman Rasulullah SAW pada saat 1400 tahun yang lalu. Dan dijelaskan bahwa kalau kita membandingkan di dunia ini, revolusi apa yang bisa dilakukan oleh manusia yang sebanding dengan Al-Quran. Kalau kita melihat Al-Quran itu dalam 23 tahun, itu kita melihat Al-Quran itu merubah segala aspek di kehidupan manusia. Dari cara kita makan, cara minum, cara ke WC, cara tidur, semuanya dirubah sama Al-Quran. Kalau kita lihat di dunia itu sejarah, mungkin dari pemikiran filsuf itu cuma hanya merubah satu aspek doang. Cuma merubah aspek sosial atau ekonomi. Udah tok itu doang. Tapi Quran itu dalam 23 tahun semuanya. Mungkin jadi pertanyaan itu, apa yang nggak dirubah sama Al-Quran? Nggak ada. Al-Quran itu merubah semuanya. Itu salah satu yang memukul otak saya. Oh iya juga tuh, kata dari Ustadz Noman Ali Khan. Itu luar biasa. Dan saya jadi lebih menyadari tujuan kita kan, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah pada Allah. Dan saya jadi memikirkan ulang, tujuan saya pengen jadi seniman Hollywood, apa ini nggak ada apa-apanya. Ini kita diciptakan bukan hanya cuman sholat 5 waktu itu doang ibadahnya, tapi di jam yang lain nggak ada ibadahnya. Ini jadi jadi tambahan pemikiran lah pada saat itu. Dan alhamdulillah selama berjalannya waktu kita berusaha menjadi lebih baik ya. Tentunya kita tahu untuk
dapat sebuah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempunyai niat yang lurus ya, di hati kita itu mempunyai niat yang lurus. Tentunya saya juga mencoba mengingatkan diri saya pribadi untuk setiap tindakan kita itu bisa selaras dengan tujuan hidup kita ya. Seperti pada saat kita makan, ya udah kita niatkan makan itu nggak cuma makan, bukan hanya mengenyangkan, tapi untuk ya udah untuk kita bisa sehat dan beribadah lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk berpakaian pun juga gitu, niatnya kita coba luruskan. Bagaimana mungkin berpakaian indah ya itu karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hal-hal terkecil. Saya juga berlatih untuk itu, mungkin nggak jago ya, tapi kita berlatih ya sebisa mungkin. Sampai pada halnya pada dunia dakwah ini. Saya juga mengingatkan untuk orang yang bekerja di bidang seni umumnya ya, seniman, saya pribadi itu menjadi pengotor banget hati kita pada saat kita berdakwah itu, kita itu pengen likes, pengen view, itu mengingatkan ya, hati-hati sekali untuk berpikiran atau ya intinya sih kita harus selalu menjaga niat ya, meluruskan niat, karena di zaman media sosial seperti sekarang ini itu adalah suatu yang berat menurut saya pribadi. Pada saat saya mempelajari Al-Quran, saya hanya belajar tipe orang yang belajar dari YouTube ya. Pada saat itu memang saya kerja di depan komputer terus. Apa yang saya bisa pelajari itu di depan YouTube. Saya mempelajari, mendengarkan kisah para mu'alaf yang mereka berubah luar biasa gara-gara Al-Quran. Bagaimana pengorbanan mereka. Ada yang jadi mu'alaf harus diusir dari keluarganya. Itu jadi sama juga menjadi inspirasi dan penambah semangat. Dan dikarenakan itu juga saya sedikit demi sedikit berusaha menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk gara-gara Al-Quran. Saya ingat pada saat itu saya berusaha jadi pengen menghafal Al-Quran ya, dengan mendengarkan kisah-kisah dari Ustaz Muhammad Alikan dan banyak kisah-kisah lain, jadi pengen menghafal Al-Quran. Sedangkan saya pada saat itu ya mungkin udah 25 tahun ya, dulu waktu kerja, dan Iqra pun saya belum lancar ya, belum pernah masuk ke Quran. Iqra itu masih ya Iqra 5 atau berapa lah, nggak pantas lah mungkin untuk menghafal Al-Quran. Saya sempat belajar dan di Al-Azhar Islamic Study Club, mentor saya beliau menyarankan sih, udah nggak usah ngafalin dulu, belajar Iqra dulu, benerin dulu makhrajnya nih. Tapi saya agak bandel ya, kayaknya nggak nih, pengen dong, kalau disuruh ulang lagi juga nggak apa-apa lah, pengen pokoknya ngapain Al-Quran lah. Itu jadi perjalanan yang sulit banget sih memang pada saat itu menghafal Al-Quran. Ya sembari belajar, ada yang bukan titik balik, yang jadi poin untuk pembelajaran. Pada saat itu memang saya suka sekali dengar musik sih. Itu jadi semacam musik itu semacam candu. Mungkin pada saat saya gambar itu saya harus dengar musik. Kalau nggak ada musik itu kayak aduh hampa, kayaknya kurang ada semangat buat gambar gitu. Pada saat di mobil ini sepi, pokoknya harus ada musik. Dan itu karena ada keinginan yang lebih dalam untuk lebih kuat untuk menghafal Al-Quran, dan ada kata-kata dari ulama bahwa orang yang mencintai musik bisa aja cahaya Quran itu nggak bisa masuk ke dalam hatinya. Dan itu oke deh, saya coba berusaha mengganti lah secara perlahan, saya ganti musik deh dengan Al-Quran. Pada saat itu saya coba sambil gambar, saya ganti deh dengan musik. Dan ini saya tidak berbicara mengenai hukum ya. Ini bukan kapasitas saya, tapi ini pengalaman saya pribadi, dan itu perubahan itu salah satu keputusan yang saya ambil, salah satu keputusan terbaik yang saya ambil, justru karena dengan itu distraksi itu jadi ya hilang benar. Yang dulu saya merasakan harus dengar musik, dan sekarang pada saat ini kalau nggak ada musik ya udah biasa aja. Alhamdulillah itu rasa
keinginan dengar musik itu udah nggak ada ya. Dan ya sekarang masih tetap kita berjuang untuk berusaha menghafal Al-Quran sih. Tetap aja ada struggle-struggle. Alhamdulillah kita di Darul Arkam berusaha bareng-bareng menghafal Al-Quran setiap hari 1 ayat gitu. Jadi dengan dukungan satu tim itu jadi lebih semangat sih. Insya Allah lebih semangat. Dan untuk ilmu yang biasa saya pelajari itu saya dari kecil biasanya saya tuh orangnya sangat susah menghafal ya. Jadi waktu kecil tuh saya ingat untuk setiap pelajaran di SD itu saya gambar tuh tiap pelajaran. Kalau misalnya ada pelajaran sejarah, mempelajari Pangeran Diponegoro perang tahun 1925, itu untuk mengingat satu hal itu saya gambar aja tuh. Saya gambar adegan perang, terus tulis di itu tahunnya, poin-poin utamanya, dan itu membuat saya lebih hafal sih. Dan pembelajaran ini yang ternyata teman-teman saya juga banyak minjem buku catatan saya, karena ini nggak cuman tulisan doang, jadi kayak komik ini orang-orang bacanya. Dan itu salah satu salah satu yang sekarang yang saya gunakan untuk mudah-mudahan orang-orang bisa dapat lebih menghafal apa yang ilmu yang saya sampaikan. Dan itu jalan bagi saya juga untuk saya bisa lebih menghafal diri pribadi sih, untuk apa yang saya sampaikan itu bisa saya hafal. Dan itulah yang akhirnya cikal bakal awal Darul Arkam itu saya menciptakan video ilustrasi dari Al-Asri itu, dan di-share. Alhamdulillah pada saat itu cukup viral, dan sekarang terbuka jalan untuk membuat Darul Arkam pada saat itu. Ini adalah salah satu ayat Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Rasulullah SAW pernah berkata pada Abu Dzar bahwa tiap orang yang sungguhnya 2 ayat ini sudah cukup kalau manusia melaksanakannya di hidupnya ya. Saya berusaha, ini kan diartikan bahwa barang siapa yang bertawakal, Allah akan mencukupkan hidupnya. Dan saya berusaha mengingatkan diri pribadi saya sendiri bahwa kecukupan itu bukan hanya berupa materi ya. Dan saya berusaha memikirkan atau mengingat kembali bahwa ada rezeki-rezeki yang saya utamanya adalah teman-teman yang sekarang ini bersama-sama berjalan di jalan dakwah ya. Mungkin pada saat awal saya harus memutuskan bekerja di luar bidang saya. Misalnya dulu kan saya bekerja untuk entertainment industry, membuat komik, membuat konsep art di klien-klien ternama. Pada saat saya harus memutuskan keluar dari bidang itu, dan kalau saya gunakan hidup saya untuk jalan dakwah, cukup nggak ya? Bisa menghidupi nggak ya? Itu mungkin ada situasi-situasi itu yang kita alami bareng-bareng, dan kita harus memutuskan. Dan ya cukuplah ayat-ayat tadi di atas untuk jadi penguat niat kita ya. Ya udah, kita Bismillah aja, kita percayakan pada Allah. Insya Allah akan mencukupkan. Saya ingin sharing bahwa dengan keputusan yang saya ambil pada saat itu membuat Darul Arkam, saya ditemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Salah satunya adalah Dr. Mas Aslam, itu adalah satu founder kita juga di Darul Arkam Studio dan Free Quran Education. Beliau adalah salah satu dokter di Pakistan. Dia itu salah satu yang mencari dana. Jadi itu saya tuh sebenarnya nggak punya kemampuan apa-apa dalam bidang manajemen, bidang funding, bidang apa aja. Saya cuma bisa tuh gambar doang memang. Dan beliau ini yang awalnya meng-approach saya untuk membuat, udah kita buat aja nih video animasi secara berkala, dan saya belajar banyak dari beliau. Beliau sampai saat ini kita udah sampai 7 tahun ya, dari 2014 itu berarti ya 7 tahun. Beliau yang mencari dana, donasi dana untuk Darul Arkam Studio, dan sampai sekarang ini udah sampai 50 orang
beliau yang mencari dananya semuanya dan beliau tidak mengambil sepeser pun. Dan beliau itu visi yang beliau tanamkan di pikiran beliau itu membuat apa ya, untuk akhirat lah, akhirat minded. Jadi visi beliau dan menjadi visi kita juga untuk Darul Arqam, kita menciptakan edukasi Islami yang free, state of the art, universal, available for every human being. Itu salah satu cita-cita kita untuk kedepannya. Saya bertemu dengan beliau, kemudian teman-teman yang satu visi. Dulu Darul Arqam Studio itu hanya ngebuat animasi yang ya udah simple whiteboard animation, udah tok itu doang. Tapi semakin kesini, alhamdulillah Allah memberikan teman-teman yang luar biasa. Sekarang kita udah bisa membuat animasi 3D, ada animasi yang dulunya kita membuat hanya Quran, sekarang kita buat tentang medical dan ada tentang semua. Kita harapannya membuat semua ilmu pengetahuan dalam bentuk animasi ya. Kita udah dalam proses biologi, kimia dan fisika. Dan ini salah satu rezeki yang saya dapatkan yang luar biasa sih. Saya kalau misalnya belajar, saya tuh orangnya banyak kelemahan lah, untuk berbicara pun saya sangat kurang. Saya kadang-kadang nge-zoom ke diri sendiri tuh, bukan gini, kalau misalnya saya itu sering belajar mendengarkan CEO untuk gimana sih caranya memimpin sebuah perusahaan, dan saya tersemangati oleh kemampuan CEO. Dan kalau saya sharing di sini, mungkin saya nggak terlalu percaya diri untuk memberikan kelebihan saya. Justru saya ingin memberikan kelemahan saya untuk teman-teman bisa belajar bahwa pada saat kita mengetahui kelemahan kita dan kita gunakan kelemahan itu untuk berdoa kepada Allah, dan itu akan menjadi sebuah kekuatan sendiri. Saya ingat bahwa diri saya sendiri itu saya nggak jago ngomong, nggak jago nggak jago cari dana, nggak jago marketing. Dan sekarang alhamdulillah saya ditemukan orang-orang yang melengkapi kelemahan-kelemahan saya. Di sini tim ada jago 3D, ada yang jago manajemen S2 masuk ke tim kita, ada Brother Mas. Alhamdulillah itu salah satu yang saya mungkin bisa jadi penyemangat lah. Ini ada salah satu, ini sharing curhat tentang curhat tentang kelemahan saya lah. Kelemahan. Di saat aku membenci kelemahanku, di saat itu pula aku belajar mencintai kelemahan ini. Karena kekurangan diri ini, aku bisa menyandarkan semua padamu. Tanpa aku sadari, kau menguatkanku dengan langkah bijakmu. Tapi kenapa aku terus melihat kelemahan ini? Aku mulai menyadari kelemahan ini yang selalu membuatku mendekat padamu. Jadi mungkin ini salah satu, saya merasa bersyukur bertemu dengan teman-teman di Darul Arqam Studio. Ini yang membuat saya mulai mengerti sih, ada saat-saat kita mempunyai kesulitan itu justru jadi pelajaran yang baik ya. Entah itu kelemahan, entah itu kita sakit, atau apapun itu, kita semua kelemahan atau sakit itu bisa dijadikan untuk jalan lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jadi pengingat buat saya, dan mudah-mudahan jadi pengingat buat teman-teman bahwa pada saat kita bekerja untuk dakwah, ada bagian besar porsi hidup kita untuk memikirkan orang lain atau untuk berdakwah kepada orang lain. Di surat Al-Asri, Ustaz Muhammad Ali kan menjelaskan bahwa kita wal asri innal insana lafi khusr, kita dalam posisi tenggelam dalam kerugian. Dan untuk kita lepas dari kerugian tersebut, kita harus bangun dan berenang. Kita harus bangun dulu diri kita pribadi, berenang supaya kita nggak tenggelam, kita berenang ke atas. Dan pada saat kita udah selamat, kita bisa menyelamatkan orang lain. Dan ini jadi pengingat lah. Jadi saat kita berdakwah ke orang lain,
Jangan sampai kita lupa pada diri kita sendiri. Salah satu yang dijelaskan juga kemarin itu Ustadz Yasir Bijas ya, Fa'idza faraqta fansab. Jadi beliau Rasulullah SAW itu di sini diartikan, so once you have fulfilled your duty, strive in devotion. So when you have finished your duties, then stand up for worship. Ustadz Yasir Bijas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk berdakwah ke orang lain, tapi pada saat dakwah itu selesai, dakwah ke orang lain itu selesai, jangan lupa kamu beribadah untuk dirimu sendiri, bukan untuk beribadah untuk dirimu sendiri. Dan itu beliau diperintahkan untuk sholat malam ya. Ini juga saya ingin mengingatkan diri saya sendiri. Saya juga bukan orang yang saya sholat malam tiap hari, enggak juga sih. Cuman saya yakin ini sholat malam itu adalah salah satu kunci keberhasilan dakwah ya. Itu kunci sangat besar loh. Ini saya mengingatkan kita semualah untuk berusaha sholat malam. Mungkin note berikutnya yang saya dapatkan dari Ustaz Muhammad Alikan yang jadi ilmu penting ya. Salah satu ayatnya adalah ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Jadi dijelaskan itu ud'u itu kan adalah menginvite ya, mengundang. Pada saat kita mengundang itu nggak mungkin kita gunakan dengan cara yang meremehkan, merendahkan. Jadi kita nggak mungkin kan kita mengundang orang ke rumah kita dengan, dimarahin, itu nggak mungkin. Jadi ini jadi pelajaran juga pada saat kita mengundang orang itu kita harus menggunakan cinta ya, menggunakan kebaikan, penghormatan, semua yang harus kita laksanakan untuk mengundang orang ke rumah kita tuh harus dengan cara yang baik. Dan poin kedua yang menurut saya luar biasa yang dijelaskan adalah pada kata-kata berikutnya adalah ila sabili rabbik. Ila sabili rabbik itu diundang ke jalannya, ke jalan, bukan ke tujuan. Ustaz Muhammad Ali kan menjelaskan bahwa misalnya kita mengundang orang, teman kita ke rumah kita, bro, datang ke rumah dong. Dan pada saat orang itu datang telat 2 jam, kita bisa marah kan, kesel, ini kok nggak nyampe-nyampe ya. Tapi dengan kata-kata ila sabili rabbik itu mengundang ke jalannya, itu artinya kalau kita mengundang orang, bro, datang dong ke rumah. Pada saat orang teman kita itu jalan udah ke jalan, udah jalan lah, udah masuk jalan, belum nyampe rumah kita, itu udah memenuhi tujuannya tuh. Dan hikmahnya luar biasa sih. Ustaz Muhammad Ali menjelaskan bahwa Allah tidak mengekspektasi perfection terhadap kita ya, bahwa kita harus jadi orang yang jago Quran untuk bisa berdakwah, harus perfectnya. Tapi ini adalah kita harus melihat bahwa pada saat orang udah berada di jalannya itu termasuk kesuksesan. Ada orang yang jalannya lambat sekali, tapi kalau dia udah insabili itu udah sukses. Dan kita harus bisa melihat memberikan uzur kali ya pada teman-teman atau orang yang kita dakwahi atau kita pribadi sendiri, bahwa kita jangan sampai mengekspektasikan perfection terhadap orang. Bisa saja orang tersebut udah berada di jalanan tapi berjalan sangat lambat, atau bisa berjalan cepat, tapi intinya semuanya sudah mendapat kesuksesan pada saat dia sudah berjalan di jalan path-nya itu ya. Mungkin terakhir yang bisa saya sampaikan, mungkin kembali ke kisah Hasan bin Sabit. Ada salah satu yang dikisahkan cerita beliau itu pada saat di perang Khandak, pada saat sahabat menggali parit dan orang-orang wanita dan orang tua itu ditempatkan di benteng untuk berlindung. Hasan bin Sabit juga meminta izin ke Rasulullah SAW untuk ikut ke benteng tersebut karena beliau tidak bisa berperang ya, dan beliau takut untuk berperang. Beliau tidak mempunyai kemampuan untuk itu, dan Rasulullah mengizinkan hal tersebut. Hasan bin Sabit akhirnya berlindung di benteng tersebut. Ini salah satu yang disebutkan
yang memanusiakan para sahabat ya. Jadi para sahabat itu kemampuannya berbeda-beda, tidak semuanya mujahid yang jago perang, ada yang jago dalam bidang seni seperti Hasan bin Sabit, tapi Rasulullah approve dengan beliau. Dan ini mengingatkan untuk kita semua sih bahwa tiap orang itu punya jalannya sendiri, kemampuannya sendiri. Dan ada orang yang berdakwah dengan misalnya WhatsApp, hanya WhatsApp grup menyebarkan satu ayat saja, ada yang berdakwah dengan Facebook page saja 1 biji cukup, ada yang mendakwakan ke saudaranya untuk memakai hijab, banyak hal. Dan itu adalah semua adalah effort yang luar biasa. Dan ini yang harus saya tekankan juga ya. Kita punya kemampuan yang spesial tiap diri kita, dan kita gunakan hal itu untuk berdakwah dengan cara-cara dan niat yang lurus. Insya Allah itu akan menjadi jalan untuk kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari yang udah mengundang saya, Mas Naufal, Mas Supandi, dan mungkin maaf yang belum bisa saya sebutkan. Terima kasih sudah mengundang saya. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini tadinya saya mau menjelaskan tentang tool saya menggambar, tapi saya pikir nanti kali ya entah itu ada yang ditanyakan atau di sesi lain, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat pemateri dari panitia. Untuk yang bertugas dipersilakan. Oh ya, maaf sebelumnya akan ada sesi tanya jawab dulu dari peserta kepada pemateri. Untuk peserta yang ingin bertanya, apabila malu bisa melakukan dengan chat, ataupun yang ingin bertanya dengan on mic bisa raise hand terlebih dahulu. Untuk peserta dipersilakan. Baik, kalau tidak ada yang tanya, saya Pak yang akan bertanya, Pak. Sebelumnya bukan bertanya sih Pak, cuman ingin tahu apa yang Bapak ingin sampaikan tadi yang tentang cara menggambar dengan pen tool. Oke. Dijelaskan Pak. Boleh deh. Di sini biasanya ada yang bikin komik atau bikin animasi nggak ya? Kalau untuk digital, kalau saya sih hobi Pak, cuman kalau untuk digital sih belum Pak. Ada teman-teman di sini yang mengerjakan secara digital nggak? Saya share screen aja kali ya. Iya Pak. Apa ya? Jadi bingung mau sharing apa? Biasanya mungkin ini kali ya. Jadi kan di Darul Arkam itu proses pembuatan animasi itu biasanya dari storyboard. Oh enggak. Dari kita nyari audio dulu, nyari audio di YouTube. Kemudian audio itu dibuat dalam bentuk script dan kita membuat storyboardnya tuh, storyboard dari audio. Storyboardnya biasanya kita menggunakan motion storyboard.
Jadi udah digabung sama suaranya dan gambarnya. Jadi udah storyboardnya itu berupa animasi. Habis itu dari motion storyboard ke ilustrasi. Ke ilustrasi baru dianimasikan. Proses sih hanya itu sih. Dan mungkin saya cuman sharing cara buat storyboard kali ya, motion storyboard. Jadi kita di Darul Arqam itu menggunakan Photoshop untuk membuat animasi motion storyboardnya. Jadi itu saya biasanya menggunakan punya brush sih, brush yang sering saya pakai itu brush semacam yang ada teksturnya sih. Jadi kayak agak kayak pensil ya. Untuk buat motion storyboard tuh kita butuh dijadikan timeline itu ada timeline-nya. Tadi saya lupa menjelaskan sih. Ada timeline seperti ini. Jadi ada nggak cuma gambar tapi ada waktunya nih. Jadi nanti audionya tuh audio yang ceramahnya akan dimasukkan ke dalam sini dan kita menggambar storyboardnya di sini. Biasanya dimulai untuk storyboard itu berupa sketch aja sih memang. Berupa sketch. Kita pecah dulu tuh dari skripnya, kita buat sketch. Di Darul Arqam biasanya kita untuk gambar itu nggak diperlukan detail sih. Yang penting storyboard itu bisa dipahami oleh ilustrator dan animatornya. Jadi kadang-kadang storyboard itu dikerjakan oleh ilustrator itu kadang-kadang dikerjakan oleh orang yang sama, kadang-kadang berbeda. Jadi diharapkan tuh storyboard di tahap yang bisa dimengerti oleh tim lain. Jadi untuk storyboard itu biasanya cukup dengan sekasar ini juga nggak apa-apa sih. Kemudian ada ya entah itu ada background-nya. Biasanya ada tulisan-tulisan yang diperlukan bisa dimasukkan di sketch juga di dalam ininya. Nah, ini bedanya hanya pada saat kita membuat storyboard. Untuk motion storyboard itu kita bisa membuat beberapa scene langsung jadinya. Ini misalnya scene pertama gambarnya orang lagi jalan. Kemudian kita mau bikin orang lagi lompat, ini tinggal dihapus scene berikutnya. Kemudian dijadikan adegan lompat misalnya. Ini agak cepat aja kali ya. Sat. Dan dia melompat. Tentunya pada saat ngebuat ini nantinya disinkronkan ya dengan audionya. Siap, dia melompat. Iya. Lompat. Cepet-cepet aja Mas ya, nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Set, tes, lompat. Ini salah satu teknik yang saya gunakan setiap orang di Darul Arqam memang ada beda-beda. Ada yang menggunakan saya lupa. CSP juga kreatif CSP apa tuh ya? Pokoknya beda dengan Photoshop ya. Ada yang menggunakan program lain juga dan tapi umumnya kita menggunakan Photoshop. Nah, kalau misalnya ini cara buat motion storyboard biasanya untuk membuat hasil ilustrasi jadinya ya tentunya sketsanya kan di bawah nih. Nanti di tahap berikutnya pada saat masuk ke Illustrator kita tinggal buat layer di atasnya sih. Yang nantinya akan mendetailkan bagian dari sketnya. Misalnya ini kita udah buat sketch. Nah, nanti di layer atasnya ini kita akan buat gambar yang lebih rapihnya nih. Tentunya yang bagian ilustrasinya ini harusnya lebih
lebih detail dan lebih rapih dibanding dari motion storyboardnya. Sampai gini dan sampai proses sampai akhir. Setelah lensnya jadi terus ke atas sampai ini di bagian layer atasnya itu yang akan diwarnai. Misalnya ini warnanya apa ya? Jadi dipisah beberapa layer untuk line art sendiri dan color sendiri. Misalnya seperti ini, misalnya aja ya, maaf ini agak dengan cepat. Gitu. Dan semua itu semua prosesnya dilakukan seperti itu sih. Mungkin mudah-mudahan cukup menjawab. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan lainnya. Saya Pak, mungkin Bing bertanya kalau semisal kan sebelum membuat storyboard itu kan ada kayak shortlist gitu kayak deskripsinya gitu Pak. Nah, ada apa maaf? Kurang shortlist kayak deskripsi dari sebuah storyboardnya gitu. Oke. Nah itu kan banyak yang kesusahan sih Pak. Soalnya saya sendiri gitu kesusahan gitu kalau buat storyboard gitu. Ada tipsnya gitu Pak? Mendeskripsikan dari penjelasan ceramah kali gitu ya. Dan yang sekarang kita lakukan sih emang tiap orang sih berbeda-beda ya tekniknya. Iya. Kalau saya pribadi memang pada saat saya mendengarkan ceramahnya dan membuat, saya nggak ngebuat skripnya lagi sih. Jadi pada saat mendengarkan biasanya tuh ada tuh yang kebayang bagusnya nih digambarkan seperti ini nih. Dan tipsnya apa ya? Kalau yang saya pengen dapatkan sih informasi yang disampaikan oleh Ustadz, oleh penceramah itu bisa lebih mudah dicerna sih oleh penonton animasinya. Dan untuk kasus pembelajaran di animasi kita, saya harapannya itu memang animasi gambarnya itu dibuat sesimpel mungkin justru. Jadi tidak ada jadinya animasinya tidak mendistract pesan-pesan yang disampaikan si Ustadz sih. Dan itu salah satu poin awalnya. Dan mungkin yang berikutnya adalah lebih ke arah latihan kali ya, Mas. Jadi pada saat itu sih biasanya kalau untuk shot sih dulu saya punya kebiasaan untuk niru referensi sih. Jadi misalnya ada adegan atau dijelaskan orang sedang tidur gitu ya, sederhananya orang sedang tidur. Itu saya mencari referensi biasanya dari komik sih. Misalnya saya ada komik-komik di sini, ada misalnya komik Naruto, itu kan banyak scene-scene, banyak panel-panel tuh. Itu dalam pikiran saya ngelihat panel-panel komik tersebut, tapi divisualisasikan orang lagi tidur. Jadi kan itu sudut pandang di komik itu ada sudut pandang dari top, dari apa sih istilahnya, dari atas, ada sudut pandang dari bawah. Itu banyak sudut pandang kan. Nah itu sudut pandang yang tadinya karakter komik itu kayak dirubah nih. Ini kalau misalnya sudut pandang ini dijadikan cerita orang lagi tidur tadi, cocok apa enggak gitu. Jadi saya nggak gambar, tapi kayak mencari referensi sudut pandang yang bagus. Kalau ada yang menemukan yang ini kayaknya keren nih kalau misalnya dijadikan sudut pandangnya untuk scene ini. Nah saya tiru scene yang ada di komik itu dan saya gambarkan gitu. Itu salah satu latihannya sih, latihannya untuk bisa menemukan yang kira-kira bagus. Mungkin karena sering meniru, akhirnya ada library yang terbentuk di pikiran kita sih. Jadi pada saat saya pengen adegan ini bagusnya
sudut pandang kayak apa ya, dan saya udah punya library yang cukup mungkin ya di visual imagination saya, jadi saya bisa langsung sekarang sih udah jarang melihat dari komik, tapi saya ada memori lah yang udah ada di pikiran, kayaknya bagusnya kayak gini, jadi langsung saya gambar gitu sih. Mudah-mudahan menjawab sih, gitu ya. Iya, Pak. Berarti intinya latihan apa ya? Ya. Oh ya, Banyak. Pak, ada yang bertanya nih, Lydia. Siap. Oh, dari Mbak Lisa dulu. Pengerjaan ilustrasi itu bisa sampai berapa lama ya, Pak? Dan dari mulai ide sampai dipublikasikan? Secara garis besar biasanya tuh ilustrasi itu sekitar 2 mingguan ya, 2 mingguan untuk animasi sekitar 3-5 menit, kemudian animasinya juga 2 mingguan, jadi sekitar sebulanan lah untuk satu video. Secara umum ya itu ya, kadang bisa lebih cepat, kadang lebih lama, tergantung tingkat kesulitan. Baik, seperti itu ya Mbak Lisa, apakah menjawab? Oh, ada yang raisan Pak dari Huzaifa Al-Labib. Dipersilakan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara dan bertanya di sini. Terima kasih juga untuk Pak Ervian yang tadi telah menjelaskan apa yang tadi sudah dijelaskan ya. Sebelumnya mohon maaf karena mungkin pertanyaannya agak sedikit berat ya. Sebelumnya seperti yang kita ketahui bersama, kalau dalam hal gambar menggambar atau ilustrasi seperti ini, banyak pro dan kontra terkait masalah ini. Tapi sebelumnya yang saya tanyakan di sini bukan hukumnya, tapi ada kasus tersendiri yang ingin saya tanyakan nanti. Jadi pertanyaannya di sini, ada kasus di mana beberapa teman saya memiliki cita-cita atau berkeinginan untuk menjadi ilustrator, tapi dengan niat untuk menyebarkan dakwah gitu. Namun karena beberapa mungkin seperti pengaruh gitu dari beberapa sumber, mereka jadi dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa gambar itu haram dan sebagainya, mereka jadi penuh ragu dan takut untuk melanjutkan apa yang mereka cita-citakan gitu Pak. Yang saya inginkan di sini mungkin bagaimana tanggapan Bapak atau mungkin saran terkait hal tersebut Pak. Terima kasih. Udah nih saya jawab ya. Iya Pak. Agak sulit juga nih saya menjawab yang kayak gini. Mungkin dari pribadi dulu ya. Jadi saya pribadi itu juga termasuk orang yang masih apa ya? Masih meragukan apakah ini gambar yang saya lakukan ini bisa diterima atau tidak, karena memang ulama juga memang pendapatnya kan bergradasi ya, antara yang sampai melarang dan memperbolehkan. Tapi yang sekarang ini saya tidak bisa membicarakan tentang hukum, tapi mungkin saya sharing pribadi saja. Ada di dalam hati ini memang saya selalu berdoa sih untuk
kalau misalnya hal yang saya lakukan ini bakal berimpact buruk terhadap kehidupan akhirat saya, ya Allah tolong ya berhentikan saja. Dan kalau misalnya ini baik untuk saya, mudah-mudahan ini selalu diberkahi ya untuk jalan dakwah yang kita lakukan ini. Dan ini memang untuk pribadi saya sendiri sih. Dan untuk pada saat saya ketemu dengan orang dan misalnya orang yang berhenti untuk menggambar dan beliau udah mempunyai pegangan untuk dari ustadz tertentu, dan saya untuk memilih bisa jadi pilihan dia juga bisa jadi benar, bisa jadi pilihan saya salah, dan ya sama sih, jadi hasilnya saya tetap untuk pada saat orang belajar ambil ilmu yang kalian percaya sih. Dan pada saat ini saya sudah mencapai pada tahap ya udah kita coba Bismillah deh, dengan keraguan, tapi ya udah kita coba maksimalkan. Ini dalam pemikiran saya seperti misalnya ini saya mencoba menggambar dengan leher terputus ya. Dari segi artis atau seniman atau dari sisi hati saya itu sangat membantu sih, karena pada saat kita menggambar full ada di hati itu kayak wah ini keren nih. Ini pengalaman pribadi sih, bukan sebagai hukum ya. Ini gambar keren nih. Pada saat kita memutuskan leher dan menggambar mukanya misalnya nggak realistis, dalam pribadi saya ada yang merasa hilang, oh ini kok jadi nggak keren. Tapi justru pada saat itu terjadi, itu jadi menurunkan ego diri sendiri sih. Jadi apa? Ini bukan tentang saya gambar keren. Ini jadi membantu saya untuk ini tentang dakwah nih. Ini tentang dakwah, dan ini sekarang saya jadikan semacam pagar. Ya udah ini saya gambar dengan leher terputus. Ini pagar pribadi yang bisa paling tidak membantu saya meluruskan niat sih. Ini balik lagi, ini bukan hukum ya, bukan hukum halal haram untuk menggambar. Dan ya pada saat misalnya orang memutuskan berhenti, saya nggak bisa, wah jangan dong, itu harus menggambar, karena mereka juga berprogres. Saya hanya bisa ya doakan mereka dan doakan saya juga untuk mendapat jalan yang lebih tepat lah. Itu kayaknya nggak menjawab ya. Ya paling gitu deh untuk share ininya, untuk dari sisi saya. Baik, untuk saudara Huzaifah, apakah bisa terjawab pertanyaannya? Tidak terjawab. Baik, terima kasih banyak Pak Irfan atas jawabannya. Jujur sebenarnya itu cukup menjawab dari pertanyaan saya, karena yang saya butuhkan itu kan memang pendapat Bapak sebagai ilustrator gitu kan, yang berjalan di dunia dakwah seperti itu. Mungkin kalau dari saya cukup sih. Sebelumnya ini Pak, saya sudah sempat membuka website Darul Arqam Studio. Apa benar kan ya Pak, darularqamstudio.com? Iya. Saya sudah lihat videonya dan saya rasa menarik ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekalian saya minta izin untuk saya sebarkan ke teman-teman saya. Silakan, mohon itu bakal bermanfaat buat kita sih. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya juga. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada saudara Dafa Amalia Pak yang ingin bertanya. Kepada saudara Dafa, dipersilakan untuk menyalakan apinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa dari Sidoarjo. Jadi Masya Allah banget. Saya panggilnya Bang, boleh nggak panggilnya Pak? Soalnya kayak boleh.
gitu ya. Bang, Mas, siapa aja boleh kok. Oke, Bang Ervian, sebenarnya kayak baru dari awal tahun ini tuh aku udah lihat-lihat dari channelnya Frikuran Education kan. Terus tuh kayak, wah ini Masya Allah keren banget. Terus ada channel-channel di berbagai bahasa lain juga, termasuk Indonesia. Terus pas kemarin itu, pas lihat poster webinar ini tuh kayak, Darul Arkam tuh yang itu kan sama Frikuran Education. Nah, bisa nggak sih Bang diceritain dikit gimana sih kok bisa? Maksudnya kan ada Darul Arkam channel sendiri kan, terus ada channel Frikuran Education. Nah itu tuh bedanya Frikuran dengan Darul Arkam tuh kayak gimana? Terus yang kedua, kalau misalnya apa sih mau publish komik yang slide-nya tuh kayak cuma 2 slide, 3 slide yang pendek-pendek gitu kayak iComic. Sorry ya. Mempublish komik? Nah, maksudnya mau publish kayak apa sih komik digital yang slide-nya tuh nggak banyak-banyak gitu loh. Itu sebenarnya baru mau ada ide kan. Teman saya tuh yang jago ilustrasi, saya yang nulisnya gitu. Tapi belum ada gambaran lebih baik itu maksudnya yang lebih efektif atau yang ada kalau ada rekomendasi itu lebih baik publish di IG atau di platform mana ya kayak gitu. Maaf agak belibet pertanyaannya. Ya itu aja. Kasih. Untuk sebenarnya Darul Arkam Studio itu ya studionya dan Frikuran Education itu produknya sama kayak Disney produknya apa tuh? Apa Avenger? Jadi ya Darul Arkam Studio itu ini ya studio kita. Alhamdulillah kita sekarang udah sekitar 50 orang, itu ilustrator dan animatornya orang Indonesia semua. Dan Frikuran Education itu produk dari Darul Arkam Studio. Jadi Darul Arkam Studio itu menghasilkan animasi untuk FKA, untuk FME ada Free Medical Education dan Free Animated Education. Itu salah satu produk-produknya. Ketiga produk sekarang itu utamanya itu sih 3 produk itu. Terus tadi untuk komik ya. Sebenarnya saya juga nggak bisa menjawab hal itu sih karena nggak punya ilmunya. Karena itu seperti saya yang bilang tadi sih, saya hanya jago di bidang ilustrasi. Untuk pengetahuan untuk apakah lebih bagus di IG atau yang lainnya mungkin saya belum bisa jawab. Gitu aja kali ya. Nah ini benar-benar nggak menjawab. Nggak apa-apa ya. Jazakallah khair Bang Ervian. Wayak. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya akan ada pertanyaan dari Mbak Anissa Lydia. Izin bertanya, jika ingin memulai merintis karir menjadi ilustrator, kira-kira yang perlu dipersiapkan apa saja ya Pak? Paling kalau dari pengalaman saya portofolio yang sebaik mungkin. Dan memang sekarang apalagi untuk bidang seni itu kan udah nggak perlu lagi ijazah S1 atau apa. Jadi kita bahkan anak SMK ada yang udah bisa langsung, bahkan yang belum lulus pun udah bisa langsung bekerja dalam bidang seni asalkan punya portofolio yang bagus sih. Paling itu sih ya, untuk punya portofolio yang bagus tentunya kita harus sering latihan sih, balik lagi dengan saran yang awal tadi ya, sering latihan itu. Paling itu yang bisa saya jawab. Baik. Terima kasih Pak. Apakah dari Mbak Anissa bisa terjawab? Terima kasih, sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Mas Salman, tapi kayaknya sama nih Pak. Soalnya pertanyaannya modal menjadi ilustrator itu apa saja ya Pak? Setahu saya menjadi ilustrator itu perlu banyak hal. Modal ya. Kalau saya pribadi pada saat bekerja di entertainment industry, apalagi untuk bidang
membuat konsep art, membuat ilustrasi trading card game, komik, tentunya paling pengetahuan tentang proporsi sih, proporsi, terus color, pengetahuan tentang color teori, paling utama itu mungkin salah satu poin utama itu. Tapi saya melihat yang ke sekarang ini memang apa ya, agak lebih berubah sih trennya. Kayak semacam sekarang tuh banyak yang karya dengan apa yang stylish sekali dan itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Entah itu ternyata proporsinya acak-adul, ternyata tapi ceritanya bagus, itu juga bisa diterima. Tapi mungkin dari saya pribadi memang dari basicnya komik dan gambar realis ya, itu jadi modal yang sangat penting sih pada saat kita udah apa ya, udah khatam tentang proporsi, tentang perspektif, tentang color teori. Pada saat kita udah punya bekal itu, pada saat kita gambar yang stylish atau gambar apa yang proporsinya dibentuk aneh, itu bakal lebih terlihat lebih baik sih dibanding orang yang nggak punya basic itu tadi sih. Mungkin itu kali ya. Baik, itu jawabannya dari Pak Ervian. Apakah terjawab, Saudara Salman, Mas Salman? Iya. Baik, acara selanjutnya penyerahan sertifikat dari panitia kepada pemateri. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Sudah dikomunikasikan Pak MC. Baik, akan diberikan sertifikat kepada Bapak Ervian Asafat selaku pemateri pada malam hari ini. Selanjutnya, ada closing statement dari Pak Ervian untuk pada seluruh peserta webinar. Closing statement. Biasanya sih saya memang yang selalu saya ingatkan sih ke teman-teman Darul Arkam, dan sama juga tadi hal yang sama yang saya sampaikan di sini adalah ya kita harus selalu meluruskan niat sih.
Karena apalagi sebagai seniman yang saya rasakan sendiri, itu sangat sulit sih pada saat kita berkarya itu sebagai seniman itu ada keinginan kita untuk bisa mendapatkan likes atau mendapatkan view banyak, atau ini salah satu pengotor-pengotor jalan dakwah kita kan. Dan saya juga berusaha mengingatkan ke diri saya pribadi untuk selalu menguruskan niat dakwah kita sih, supaya dakwah kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan, selalu luruskan niat kita. Baik, terima kasih Pak. Dan selanjutnya akan ada sesi dokumentasi kepada peserta yang bisa on cam, dimohon untuk bisa on cam kamera agar nanti bisa dijadikan sebuah kenang-kenangan. Baik, sekali lagi untuk peserta dimohon untuk menyalakan kameranya karena akan dilakukan foto dokumentasi. Baik. Kita akan hitung 1, 2, 3 untuk foto dokumentasi. Mulai dari sekarang 1, 2, 3. Baik, sekali lagi bisa menggunakan gaya yang bebas. Satu, 2, 3. Udah. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ervan Safat yang sudah mau menyalakan kameranya untuk berfoto. Dan yang terakhir, penutup dan doa. Acara demi acara sudah kita lalui hingga tibalah penghujung acara, yakni penutup. Marilah kajian webinar pada malam hari ini kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan adanya webinar hari ini menjadikan salah satu amal baik dan dapat menambah ilmu desain yang bertujuan untuk dakwah Islami terhadap kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara pada webinar malam hari ini, jika terdapat kata maupun sikap yang kurang sopan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya, untuk peserta diingatkan kembali untuk absensi dan mengisi link feedback agar nanti bisa mendapatkan sertifikat.